kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan itu memberikan kita sukacita dan kegembiraan. Kita ini perlu Tuhan dalam hidup ini, saudara. Karena memang hidup ini melelahkan. Hidup ini melelahkan. Mau saudara akui atau tidak, sebagai seorang hamba Tuhan atau jemaat, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak, semua kita akan mengalami masalah, bahkan satu saat akan mengalami yang namanya kejenuhan. Itu memang kita pengkhotbah berkata, aku melihat segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di dunia ini hanya membuat melelahkan diri manusia. Bayangkan kita kerja dari pagi sampai malam, yang anak-anak kuliah, ya sekolah. Ya kalau mau dipikir kata pengkhotbah semua itu kesia-siaan. Karena kita mati tidak bawa apapun juga. Tapi kan kita hidup ini harus makan toh. Harus cari uang. Karena kita bilang orang yang gak kerja tidak boleh makan. Kita bekerja untuk cari uang. Bekerjalah supaya kau dapat uang. Ya karena uang tidak dibawa mati. Tapi uang dipakai untuk hidup. Orang kalau hidup gak ada duit bikin masalah hidupnya. Bener gak? Ya, kita punya anak, sudah menikah, udah punya anak, nggak punya uang. Orang tua yang susah kan, bahkan bisa menyusahkan orang lain. Akhirnya utang kanan kiri, nggak bayar. Satu saat kita jenuh dengan pekerjaan kita, tapi waktu kita jenuh, cari Tuhan. Dan katakan, Tuhan engkau sumber kegiranganku, engkau sumber sukacitaku. Ya. Kita bisa saudara olahraga menambah hormon bahagia. Tapi itu hanya bersifat dari luar. Yang dari dalam itu. Waktu kita dekat dengan Tuhan dikatakan Daud bilang Tuhan sukacitaku dan dia kegembiraanku. Kalau kita sudah bersukacita dengan Tuhan. Apa yang bisa membuat kita jenuh? Ya waktu kita ini jenuh kita bisa mengangkat pujian. Kita nyanyi memuji Tuhan. Maka hadirat Tuhan turun kita dikuatkan. Ya kita akan mengalami yang namanya kejenuhan. Hidup ini melelahkan. Tapi kan kita gak bisa pilih. Kita sudah ada di dunia. Kita harus melewati hidup ini. Harus menjalani hidup ini. Gak bisa lari. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan. Bukan pelarian. Ya jangan lari. Hadapi hidup ini saudara. Ya, Daud bilang aku akan pergi ke mezbahmu menghadap kepada Allah sebab dia sukacitaku dan kegembiraanku. Jangan kedugem, ya, jangan cari bahagia di dugem. Kau akan kecewa, ya akan makin stres, makin parah. Tapi cari Tuhan yang pertama. Ya, alami Tuhan secara pribadi. Lalu Daud berkata begini ayat yang kelima. Ya, ketika hatinya tertekan, ketika dia merasa jenuh, baca bersama Daud berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika kita menghadapi persoalan kejenuhan dalam hidup ini, kita bosan dengan pekerjaan, dengan rumah tangga, cari Tuhan. Yang kedua, bersyukur lagi kepada Tuhan. Kenapa Daud berkata aku akan bersyukur lagi? Karena kata bersyukur lagi di sini berat saudara. Saat keadaan tidak enak, saat keadaan menjenuhkan, tapi kita datang untuk bersyukur lagi. Seringkali kita lupa bersyukur loh. Apa hal terbesar dari hidup kita yang harus kita syukuri? Yang pertama, hidup itu sendiri. Pernah nggak engkau bersyukur untuk hidupmu? Berapa banyak di antara kita yang bangun pagi bilang Tuhan tiap hari, Tuhan terima kasih untuk hidup yang engkau beri buatku. Amin. Syukuri hidupmu saudara. Seberat apapun hidupmu engkau masih hidup. Kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan. Walaupun banyak masalah, persoalan kita jenuh, tapi syukuri hidupmu. Terima kasih Tuhan buat hidupku. Ya, untuk tidak stres, jenuh, syukuri hidupmu. Bapak-bapak jangan kau menduduk kau yang paling stres. Seringkali saya mendengar, itu istri saya nggak ngerti bu, aku ini bapak cari duit, aku ini stres. Kalau kau mau tahu istrimu tuh lebih stres. Apalagi yang cuma di rumah. Setiap hari dia kerja di rumah urus anak sampai malam. Ya,
Bapak-bapak masih bisa pergi keluar. Salah satu cara untuk menghilangkan stres dan bisa menambah hormon bahagia itu katanya sering-sering keluar. Kalau jangan mengurung diri terus di rumah. Orang kalau sudah jenuh mengurung diri, nggak mau ketemu siapa-siapa, makin stres kau. Bisa berakhir bunuh diri. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Semakin kita beradaptasi ketemu orang itu ada hormon bahagia yang keluar. Jangan mengurung diri. Ya, jadi bapak-bapak jangan kau pikir cuma kau yang stres, istri itu lebih stres. Ya, makanya sering-seringlah ajak istrimu pergi ke luar. Saya ini dulu ibu rumah tangga, benar-benar murni ibu rumah tangga loh. Suami saya pergi kerja di gereja, saya di rumah dari pagi sampai malam urus anak itu. Anak 3, dari cuci, nyuci, nyetrika, masak, ngepel, nyapu. Ya, kadang suami saya pulang, mau pergi, saya tanya mau kemana saya? Mau isi bensin, ikut. Cuma ke pom, saudara. Ikut saya. Ya, ganti daster cepet-cepet, ganti naik di motor. Seneng, cuma lihat pom bensin. Bahagia itu saudara. Nah, padahal cuma lihat pom bensin itu. Karena sudah sumpah seharian cuma lihat kompor, wajan, lihat cucian, lihat setrika. Ya, jadi kalau dia ikut ya saya, ayo. Apalagi kalau suami saya lagi bermurah hati, mampir makan bakso yuk. Aduh, haleluya, puji Tuhan 12 kali. Bahagianya aku. Iya, bapak-bapak istrimu tuh banyak yang stres loh. Apalagi kalau bapak-bapaknya berkata, saya nggak mau tahu ya, cukup nggak cukup 2 juta sebulan. Mampus itu. Makanya tingkat kesetresan yang paling tinggi itu pada ibu-ibu rumah tangga. Ya, dia harus mencukupkan diri dengan apa yang apalagi kalau suaminya pelit. Ah, ini saudara. Jadi ayo kita usahakan, karena kebahagiaan itu bukan sesuatu yang datang dari luar, tetapi dalam diri kita yang ciptakan. Amin. Ya, syukuri istrimu. Tuhan, terima kasih buat istriku walaupun dia cerewet. Tapi syukuri. Amin. Karena cerewetnya istri-istri itu ada baiknya buat suami. Pokoknya istri benar terus. Ya, biar dia cerewet tapi itu untuk kebaikan suami. Ya, tapi kalau bapak-bapak pelit itu bukan untuk kebaikan istri itu. Ya, karena jeleknya istri itu pasti untuk kebaikan suami. Ibu-ibu syukuri suamimu. Tuhan, aku bersyukur buat suamiku sekalipun dia pelit. Amin ibu-ibu. Ya, belajar, enggak ada ibu-ibu yang amin loh. Tadi bapak-bapak pada amin saya suruh. Begitu ibu-ibu ini tidak ada yang amin. Ibu-ibu ini kepala batu juga ya. Bertobat ibu-ibu ya. Doakan suamimu. Tuhan, terima kasih buat suamiku ini walaupun pelit tapi aku bersyukur. Amin. Kata bersyukur lagi ini berat. Tapi Daud mau bersyukur. Syukuri anak-anakmu. Ya. Sekalipun kadang mereka itu bikin kita ya sakit kepala, Tuhan terima kasih buat anak-anakku. Dan aku percaya masa depan mereka pasti Tuhan yang pegang kendali. Amin. Coba saudara, kalau kau jenuh, berhenti sejenak. Kalau engkau jenuh, engkau bosan, Tuhan mau engkau berhenti sejenak untuk engkau mencari Tuhan. Ayo bangkitkan kembali semangatmu dengan hadirat Tuhan. Enggak ada satu orang pun di luar sana yang bisa membangkitkan semangatmu kecuali dirimu sendiri, saudara. Enggak ada orang di luar sana yang peduli dengan kau. Kita harus menolong diri kita sendiri, datang cari Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup. Makanya di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai 31 berkata begini. Yesaya 40 ayat 29 baca bersama. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita yang lelah, yang jenuh hari-hari ini. Jangan cari pelampiasan di tempat lain. Jangan main game kalau engkau stres, cari Tuhan, amin. Ya, jangan dugem, ya, jangan lakukan sesuatu yang lain yang sifatnya hanya datang dari luar, tapi cari Tuhan karena Tuhan memberi kekuatan dari dalam. Dan yang dari dalam itulah yang kekal, saudara. Dia berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lemah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang kalau sudah tidak semangat, susah. Mari kita sama-sama berjuang. Karena kalau Tuhan datang saudara, biar dia dapati kita ini di dalam perkenanannya. Mari banyak bersyukur, mari banyak mencari Tuhan hari-hari ini, amin. Karena waktu engkau cari Tuhan, ada ucapan syukur, ada sukacita, ada kekuatan yang baru.
Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun tekanan, apapun persoalan, kejenuhanmu hari ini, bilang sama Tuhan, saudara. Kita harus bersyukur karena kita ada hari ini. Semua itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kita ada hari ini, semua itu hanya karena berkat Tuhan. Jangan sampai semuanya terlambat dan kita kehilangan kesempatan untuk sungguh-sungguh bertobat.